Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah terkait analisis lingkungan internal. Pada materi sebelumnya, materi 5, kita sudah membahas terkait analisis lingkungan eksternal. Beberapa bagian dari analisis lingkungan internal ini sebagian sudah kita bahas ya di materi kelima, karena sebenarnya analisis lingkungan eksternal dan internal ini adalah kegiatan yang sifatnya paralel satu sama lain ya, saling melengkapi. Jadi pedoman atau teknik yang kita gunakan di dalamnya juga kalau kita membahas salah satu juga seharusnya juga menyangkut dengan teknik yang lain. Misalnya kemarin di analisis lingkungan eksternal kita sudah membahas terkait pedoman PESTEL atau PESLE yang di dalamnya nggak lepas dari pedoman VIMOS atau mungkin yang lain yang notabene itu adalah untuk menganalisis kondisi internal dari sebuah organisasi. Nah, untuk mereview yang kemarin ya, yang materi kelima, bahwa pada dasarnya kegiatan menganalisis lingkungan eksternal pada suatu organisasi itu tidak bisa lepas dari kegiatan analisis lingkungan internal seperti yang saya sampaikan barusan. Keduanya perlu dilakukan secara lengkap dan paralel supaya bisa mendapat gambaran utuh bagaimana kondisi organisasi saat ini. Kemudian pada materi analisis lingkungan eksternal telah dibahas terkait pedoman PESLE ya. Dan hasil analisis PESLE tersebut dapat Anda perkaya dengan hasil analisis dari pedoman Porter's Five Force Analysis. Kemudian kita juga sudah membahas ada kegiatan pemetaan kondisi organisasi saat ini menggunakan pedoman MOS atau nanti VIMOS ya, dan resource audit menggunakan The Boston Box dan McFarland Grid. Kemarin sudah kita bahas perbedaannya. Kemudian kedua pedoman itu sebenarnya merupakan bagian dari analisis lingkungan internal yang akan kita bahas lagi sedikit ya pada materi ini, yang intinya adalah hanya untuk menunjukkan bahwa ada benang merah dari beberapa pedoman yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, seperti yang dibahas pada materi sebelumnya adalah mengapa itu kok kita masukkan ke dalam analisis internal, karena objek ya, logikanya itu adalah objek yang dianalisis itu ada di dalam organisasi sendiri ya, ada di internal organisasi, yang tujuannya adalah untuk mencari tahu kondisi saat ini terkait tujuan organisasi dan portofolio tiap unit bisnis ya, baik barang, layanan maupun aplikasi. Untuk tujuan kemarin kita petakan dengan pedoman MOST, Mission, Objective, Strategi, dan Tactics. Kemudian The Boston Box dan McFarland Grid kita gunakan untuk mengkategorisasi produk atau layanan yang dihasilkan di tiap unit bisnis. The Boston Box secara umum ya unit bisnisnya, kemudian untuk McFarland Grid ini untuk unit bisnis yang ada di bidang teknologi informasi atau unit TIK di dalam sebuah organisasi itu. Aplikasinya kita kelompokkan. Konsepnya sama antara The Boston Box dengan McFarland Grid, cuman kondisinya saja yang membedakan, yaitu kalau McFarland Grid dikhususkan untuk unit TI ya, untuk mengkategorisasi mana sih aplikasi atau sistem informasi yang sifatnya strategis atau mungkin yang sifatnya operasional. Kemudian untuk analisis lingkungan eksternal kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa diperkuat dengan analisis dari Porter ya. Di situ kan kalau menurut Porter kan ada 5 tantangan atau 5 ancaman
ketika kita menjalankan suatu unit bisnis. Yang pertama disebut dengan competitive rivalry within an industry atau industry competitors. Ini kondisi di mana tingkat kita perlu tahu bagaimana tingkat persaingan produk atau layanan di bisnis yang sedang kita jalankan. Apakah persaingannya ketat atau sedang atau mungkin rendah. Kemudian apakah organisasi dalam posisi kompetitif yang baik atau hanya sekedar pemain yang kecil atau minor player di dalam bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian siapa saja sih organisasi pesaing ya, yang memegang kekuasaan di bisnis ini, yang paling dominan siapa? Tentunya kita perlu paham ya bahwa produk atau layanan yang kita hasilkan itu tidak ada pesaing atau sedang ada pesaing. Nah, ketika kita memikirkan itu sebenarnya kita sedang menganalisis ya terkait industri kompetitor yang ada kaitannya dengan bisnis kita saat ini. Kemudian yang kedua adalah threat of new entrants atau potential entrants. Pada bagian ini terkait seperti apa sih hambatan untuk bisa masuk ke bisnis yang sedang kita jalankan. Apakah butuh modal yang besar atau keahlian-keahlian yang kompleks ya. Kemudian mungkinkah memulai bisnis, produk atau layanan yang kita jalankan tanpa banyak dukungan finansial. Kita berpikir ya ini butuh modal besar atau kecil, butuh anggaran besar atau kecil. Nah, anggaran besar atau kecil itu karena relatif sesuai dengan kemampuan organisasi masing-masing. Kemudian ada potensi nggak pendatang baru itu nanti masuk ke dalam bisnis ini dengan mudah. Itu juga perlu kita pikirkan, karena nanti kalau memang ternyata mudah ya, ternyata bisnis ini gampang-gampang saja, maka resikonya adalah pesaing kita akan bertambah ya, dan kita tidak bisa mengontrol itu ya. Maksudnya itu kan ada di luar ya, ada di eksternal kita, bahwa muncul tidaknya pesaing itu kan di luar kendali organisasi kan ya. Nah, mengapa kita perlu tahu ini? Hanya untuk mengantisipasi kalau memang bisnis ini adalah bisnis yang rumit, yang hanya kita saja yang bisa, itu nilai plus bagi kita. Tetapi kalau ternyata itu adalah bisnis yang mudah, produk atau layanannya itu mudah dihasilkan oleh pihak lain, maka itu juga tantangan ya buat kita. Kemudian threat of substitutes atau pengganti ya. Kita perlu tahu seperti apa sih kondisi ragam produk atau layanan pengganti yang ada saat ini. Kemudian bagaimana sih perbandingan antara produk layanan yang dimiliki organisasi kita dengan produk layanan pengganti. Ya. Pengganti itu maksudnya memungkinkan customer untuk bisa berpindah dari satu produk ke produk yang lain. Berpindah dari produk yang kita hasilkan ke produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Ya. Misalnya customer itu sudah tidak suka dengan produk kita, maka dia santai saja ya, karena ada pengganti produk yang lain yang mungkin dari sisi fungsi itu sama dengan produk kita. Nah, ini ada kaitannya dengan faktor keempat ya, bargaining power of customer. Jadi di yang keempat ini memperhitungkan bahwa yang namanya customer itu punya kebebasan ya, karena dia adalah customer maka dia punya kebebasan untuk memilih produk-produk yang ada di sekeliling dia, yang mungkin provider atau pembuatnya juga berbeda-beda, bukan kita saja, dan itu di luar kendali kita ya. Kita hanya bisa mempersuasi atau mempertahankan keloyalan dari customer itu semaksimal mungkin supaya dia tidak berpindah ke produk atau layanan yang lain ya. Itu strategi kita, apakah kita memang fokus di situ atau mungkin yang lain. Nah, itu yang akan jadi bahasan kita nanti selanjutnya. Nah, pada faktor keempat ini kita perlu tahu ya berapa banyak produk atau layanan lain yang bisa dipilih oleh customer atau pelanggan atau pembeli. Kita juga perlu memperhitungkan ya. Kita membuat produk A, kita juga perlu mengkaji ya, apakah memang produk A ini ada yang setipe dengan produk kita atau layanan yang akan kita rilis.
Kemudian bisakah customer itu nanti berganti-ganti produk dengan mudah? Kalau memang mereka bisa berganti dari satu produk ke produk yang lain, itu nilai ancaman ya buat kita ya, sebagai organisasi yang merilis sebuah layanan atau produk. Sebaliknya, kalau customer itu sulit berpindah ke produk yang lain ya, misalnya ketergantungannya dengan produk kita, maka itu nilai plus ya. Ini nilai plus dari sisi bahwa keloyalan dari customer itu nanti akan lebih mudah untuk dipertahankan, karena dia sudah bergantung dengan produk atau layanan yang kita hasilkan. Mungkin karena produk atau layanan kita punya mutu yang bagus kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, itu juga strategi kita ya, apakah kita ingin fokus di keloyalan ini atau tidak. Kemudian apakah pembeli bergantung pada produk layanan yang dihasilkan organisasi atau tidak, atau dia menggunakan produk kita ini hanya sebagai substitusi dari produk yang lain, atau hanya sekedar coba-coba. Itu juga perlu kita perhitungkan. Yang intinya adalah semakin dia tidak bergantung terhadap produk kita, maka usaha atau effort kita untuk mempertahankan produk itu ya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya kita adalah satu-satunya yang merilis produk atau layanan tertentu karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh produk lain, sehingga customer lebih suka atau lebih loyal, dipastikan lebih loyal ke produk kita, ya berarti effort atau usaha kita untuk mempertahankan keloyalannya juga semakin bisa diturunkan ya. Kita bisa fokus ke bagian yang lain, misalnya pengembangan pasar atau mungkin menginovasi produk tersebut, karena dia sudah loyal ya. Artinya si customer itu sudah terikat ya, sudah depend on produk kita. Kemudian yang terakhir, menurut Porter itu adalah bargaining power of supplier ya. Ketika kita menghasilkan produk, ketika kita menghasilkan suatu layanan, pasti di belakang layar itu ada infrastruktur atau mungkin bahan-bahan yang perlu kita pasok ya, yang kita beli agar produksi atau service yang kita rilis itu bisa tetap berlanjut ya, pasti itu ya. Nah, itu juga perlu kita perhitungkan, apakah kita hanya tergantung pada satu supplier atau tidak. Kalau kita hanya tergantung pada satu supplier saja misalnya, itu tidak positif ya bagi kondisi kita saat ini, karena kita akan tergantung dengan supplier tersebut ya. Posisinya hanya dibalik saja, seperti faktor keempat tadi, bargaining power of customer, tapi posisi kita sebagai customer terhadap supplier yang memasok barang atau infrastruktur yang kita butuhkan. Misalnya kita tergantung pada provider internet A misalnya. Kalau kita tidak punya pilihan kan, kalau seandainya ada gangguan atau mungkin ada kenaikan harga, kita kan tidak bisa berkutik ya di situ ya. Artinya tingkat ketergantungan kita terhadap supplier itu tinggi sekali, dan itu berbahaya bagi kelangsungan operasional dari layanan atau mungkin produk yang kita rilis. Nah, sisi positifnya adalah ya kita harus punya banyak pilihan ya, opsi supplier-supplier yang akan memasok kebutuhan kita untuk memproduksi barang atau mungkin layanan. Oke, ini 5 pertimbangan dari Porter ketika kita sudah berhasil menganalisis lingkungan eksternal menggunakan PESTEL ya, atau PESTLE kemarin. Nah, dari 5 hal yang disampaikan oleh Porter ini bisa kita jadikan sebagai pertimbangan juga untuk memperkaya hasil analisis yang sudah kita lakukan dengan pedoman PESTEL atau PESTLE. Oke, itu review sedikit ya terkait analisis lingkungan eksternal. Kemudian untuk analisis lingkungan internal,
Perbedaannya dengan analisis lingkungan eksternal adalah lingkungan internal ini yang dimaksudkan merupakan faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi aktivitas organisasi dalam upaya mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Kemudian perbedaan yang lain adalah di lingkungan internal ini kondisi-kondisinya bisa dikendalikan oleh organisasi, ya berbeda dengan kondisi eksternal. Kemarin kan organisasi kita tidak bisa ya mempengaruhi atau mengatur seperti apa sih kondisi eksternal itu harus berjalan, tidak bisa. Yang bisa kita atur adalah kondisi internal. Nah, kemudian analisis lingkungan internal ini nanti kondisi-kondisinya kita pilah, ya, kita pilah mana saja yang merupakan strength, mana saja yang merupakan weakness. Strength itu merupakan kondisi atau kejadian di dalam organisasi saat ini yang bersifat mendukung, memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan atau cita-cita yang diharapkan oleh organisasi. Jadi pengertiannya hampir sama dengan opportunity ya kalau di lingkungan eksternal. Cuman di sini kan perbedaan posisi saja bahwa dia ada di lingkungan internal. Kemudian ada weakness, di situ adalah kejadian yang bersifat menghambat, mencegah atau memperlambat pencapaian tujuan. Ini pengertiannya hampir sama dengan threat kemarin ya. Kalau threat itu kan di lingkungan eksternal, tapi kalau weakness ini ada di lingkungan internal. Tentunya pengelompokan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja, ini yang perlu diingat ya. Butuh tim untuk bertukar pendapat atau diskusi atau mengkaji ya, untuk memperkirakan apakah benar kondisi-kondisi yang berhasil dihimpun tadi bisa mempengaruhi aktivitas organisasi dari dalam. Sama kayak analisis lingkungan eksternal sebelumnya, itu juga tidak mungkin dilakukan oleh satu orang sendirian. Itu butuh tim mengkaji seperti apa sih yang masuk opportunity, yang mana sih yang masuk ke dalam threats. Nah, untuk menganalisis lingkungan internal kita punya beberapa pedoman ya. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas di materi analisis lingkungan eksternal. Jadi ini memang hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Ketika kita melakukan analisis eksternal, pada dasarnya kita juga sekaligus diperkaya dengan analisis yang sifatnya internal. Yang pertama adalah pedoman MOST. MOST itu singkatan ya dari Mission, Objective, Strategy, dan Tactics. Atau ada juga yang menyebutnya VMOS ya. VMOS, V-nya di situ adalah vision. Vision diturunkan jadi mission, mission diturunkan menjadi objektif, objektif diturunkan menjadi strategi, strategi diturunkan menjadi tactics. Pedoman ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa antara visi, misi, objektif, strategi, dan taktik itu saat ini ya, itu sudah saling sinergi atau sudah saling sejajar. Bagaimana kelanjutannya kalau ternyata pada saat kita analisis baik visi, misi, objektif, strategi maupun taktiknya yang selama ini berjalan itu kurang sejajar atau kurang sinergi ya, atau belum ada alignment sama sekali. Nah, itu kita harus merumuskan ulang ya. Mungkin tidak harus mengganti visi ya, visinya bisa tetap, kemudian perlu kita ubah misinya, objektifnya, strateginya, atau mungkin taktiknya, atau mungkin visi misinya tetap, kita ubah sasarannya, objektifnya, strateginya, dan taktiknya. Kalau memang ada ketidaksejajaran antara visi, misi, objektif, strategi, dan taktik. Nah, untuk merumuskan ulang itu kita tidak bisa langsung ya, supaya terjamin bahwa antara misi, objektif, strategi, dan taktik itu sejajar, maka kita perlu melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah nanti kita perlu melakukan analisis SWOT, karena di
di analisis SWOT itu kan kita melanjutkan analisis lingkungan eksternal dan internal, kemudian kita tentukan seperti apa sih kondisi organisasi saat ini, kedepannya seperti apa. Nah itu bisa dilakukan, salah satunya harus melewati tahapan analisis SWOT. Jadi tidak langsung ya, maksudnya visinya apa, misinya apa, kemudian diperkirakan nanti objektifnya seperti ini. Nah itu nanti ketika diaplikasikan antara visi, misi, objektif, strategi, dan taktik itu nanti ya nggak sejajar lagi, makanya ada tahapan-tahapannya. Kemudian di materi sebelumnya juga sudah kita singgung terkait resource audit ya. Intinya memeriksa lah kondisi saat ini, baik dari sisi fisik, keuangan, manusia, pengetahuan maupun reputasi organisasi. Kemudian kita petakan portofolionya di tiap unit bisnis. Kita ada dua cara ya kemarin, ada dengan Boston Box, dan kemudian ada yang menggunakan McFarland Grid. Ya ini sudah kita ulas ya di video atau materi yang ke-5 terkait analisis lingkungan eksternal, karena ada lanjutannya. Karena kalau tidak sekalian dijelaskan nanti akan kebingungan, ini nanti arahnya kemana. Nah itu makanya di materi yang ke-5 kemarin sekalian sudah dijelaskan terkait beberapa pedoman yang untuk analisis lingkungan internal ini. Oke. Nah, setelah kita melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal, apa yang perlu kita lakukan? Kita sudah tahu bahwa kondisi eksternal yang menjadi opportunity apa, yang menjadi threat apa. Kita juga sudah tahu kondisi internal yang menjadi strength dan yang menjadi weakness itu apa saja. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti kita lanjutkan analisis itu menggunakan beberapa pedoman yang lain ya, sehingga dari beberapa pedoman itu bisa menghasilkan strategi apa sih yang seharusnya saat ini perlu kita eksekusi ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan SWOT analysis atau mungkin unsolved metric ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas terkait seperti apa sih SWOT analysis dengan input tadi ya, kondisi-kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari strength dan weakness yang sudah kita pilah ya, faktor-faktor apa saja yang bisa kita sebut sebagai strength, kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa kita sebut sebagai weakness. Apakah mungkin dari sisi keuangannya, sumber dayanya sesuai dengan audit resource yang dilakukan, atau mungkin dari sisi beberapa taktik atau strategi yang selama ini belum berjalan secara efisien. Kemudian dari sisi eksternal, apa sih yang menjadi opportunity, apa sih yang menjadi threat. Bagaimana kondisi kompetitor, bagaimana keadaan kebijakan yang berlaku saat ini, dan seterusnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait formulasi strategi yang di dalamnya akan dibahas terkait, salah satunya adalah terkait SWOT analisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.